Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada Ramadan kali ini kita akan berusaha harus tamat kitab Asrarus Shaum. Itu diambil dari salah satu pembahasan di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau yang punya kitab khusus itu boleh, atau yang kitab Ihya enggak apa juga. Kalau saya kitab Ihya, kitab Ihya asli itu. Kenapa kok saya pakai kitab ini? Karena saya baca itu ada beberapa tulisan yang berbeda tulisannya, dan saya masih meyakini ini yang ashah, ya, ini yang lebih tepat menimbang harganya, kualitasnya. Jadi tidak sekufu, ya, beda, ya, itu mah saya sama, itu mah saya sama, beda. Ya, jadi kalau dia punya ini bisa dibuka di jilid 2. Ini kitab Darul Minhaj, kitab Ihya cetakan Darul Minhaj 10 jilid, ya. Ihya-nya saja tanpa syarah 10 jilid. Yang 4 jilid ada Darul Minhaj, yang 4 jilid, saya 10 jilid. Kitab ini kitab Ihya Ulumuddin ini dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ya, kok namanya Muhammad? Itu bukti bahwa beliau dan orang tua kakek-kakeknya itu merupakan keluarga penggila Nabi, pecinta Nabi. Seseorang kalau cinta dengan orang lain maka pasti paling banyak disebut. Nah, ayah Imam Al-Ghazali ini namanya Muhammad bin Muhammad. Itu anaknya 2. Yang satu Ahmad, yang kedua Muhammad ini, Imam Al-Ghazali. Jadi besok kalian kalau punya anak, nama saya nggak ada Muhammadnya, nama yang nggak ada maknanya misalnya. Nah, besok punya anak buat, kalau tidak namanya Muhammad, Ahmad, nama yang dinisbahkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman. Siapa sih yang Abdul ada ya? Abdur, itu enggak ada. Ya. Nah, 2 tuh kasih nama. Nih nama siapa? Nama siapa nama? Ubah namanya Muhammad. Ya. Itu beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Kalau Masehinya 1111. 1111.
Enak ngafalkan satu. Umur beliau nggak sampai 60. Nggak salah saya 55 tahun. 55 apa 45? Beliau lahir berapa? Kalau salah saya 55 umur beliau. Kalau umur 55 berarti lahir pada tahun 450. Iya ada itu. Oh ada. Ya. Umur beliau bisa dikatakan singkat, tetapi orang yang berumur ratusan tahun belum tentu bisa menghatamkan karangan beliau. Ya, begitu banyaknya karangan beliau. Salah satu karangan yang paling fundamental adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ini kitab yang sangat super. Beliau itu lahir bukan dari keluarga ulama, ayahnya bukan ulama. Jadi ayah beliau bukan ulama, tetapi ayah beliau ini senang hadir di majelis ilmu. Ada orang soleh, orang alim, ulama ikut. Apa yang dilakukan ayah beliau? Ketika ayah beliau nengok ulama itu nangis. Ya Allah, kenapa kok saya tidak bisa seperti syekh ini? Orang soleh seperti beliau, alim seperti beliau. Nangis beliau karena nyesal, kecewa kenapa masa mudanya lalai. Lalu beliau berdoa, seandainya bukan saya yang seperti ulama ini, ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba seperti mereka. Kaya lahir dua laki-laki, satu Ahmad, satu Muhammad. Ahmad ini abangnya Imam Muhammad Al-Ghazali ini, itu orang soleh. Banyak orang yang ahli maksiat taubat karena beliau. Banyak orang yang kafir, yang non muslim masuk Islam karena beliau. Itu Imam Ahmad. Adiknya Imam Muhammad inilah alim. Enggak tahu sekarang ada enggak orang sealim beliau ya, Imam Al-Ghazali ini. Awal-awal dulu beliau pemikir ulum ya. Beliau bahkan menjadi rektor salah satu universitas sekarang terbesar. Tapi beliau merasa kosong hatinya, kok ada yang kurang aja. Maka beliau uzlah. Ketika beliau uzlah adalah beliau baru sadar ada yang kurang, ada yang ini. Banyak ya, ini hati-hati. Banyak sekarang, zaman sekarang orang yang tidak setuju dengan kitab Ihya, bodoh ya. Yang mengarang ini Imam Al-Ghazali. Beliau dapat gelar Hujjatul, ini Hujjatul Islam yang asli ini ya. Ini kadang ada yang yang kurang-kurang gimana dikit. Ya, banyak ulama yang mengatakan bahkan ada yang mengatakan Imam Ghazali ini adalah Imam Syafi'i yang kedua. Saking alimnya beliau, Imam Ghazali adalah Imam Syafi'i yang kedua. Ada Imam Nawawi mengatakan kadal ihya ayakuna Qur'anan. Kitab Ihya ini hampir aja seperti Al-Quran. Ngerisan. Yang perlu dipertanyakan, sama dari segi apanya? Sama dari segi al-jami. Apa jami itu? Menghimpun ilmu. Karena Ihya ini berisi firman Allah, hadis Nabi, dan perkataan ulama, sahabat, tabi'in, ulama-ulama salaf. Itu isinya di sini. Ya, jadi jangan ragu ya, orang-orang kata-kata guru saja, kata-kata ulama. Siapa yang bisa menghatamkan Ihya berarti dia sudah diwisuda jadi waliullah. Baca aja, coba kalian buat halaqah hataman Ihya, baca Bismillahirrahmanirrahim, tamat kalian udahlah jadi wali kalian.
Mudah jadi wali saja. Mudah ya. Wali santri, wali ini jadi wali nih dah. Wali. Kalau kata ulama juga mengatakan ulama dunia, ulama suk itu tak suka baca Ihya. Kenapa? Karena Ihya ini membongkar aib-aib ulama dunia. Tengoklah, kalau udah baca ya, udah hatam. Belum ya. Di sini dibongkar tuh. Ulama dunia tuh begini, dicela, ulama begitu. Wah, ulama itu enggak usah diikuti itu. Ulama dunia, ulama suk, bukan ulama akhirat. Makanya orang-orang ciri-ciri kata ulama, ciri-ciri dia adalah ulama suk atau ulama dunia, dia tidak suka dengan kitab Ihya. Jadi jangan sampai ya. Kita baca kitab Ihya, semoga meskipun tidak khatam ya, kita ambil hanya satu poin yang membahas tentang puasa, itu tentang asrarus shaum. Semoga kita bisa mendapatkan barokah dari Imam Al-Ghazali. Semoga kita kirimkan Fatihah dulu kepada beliau. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita fahami dapat bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan ke kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Saya teringat satu lagi. Ketika guru saya Kiai Afifuddin, beliau kan sedang membaca apa juga kitab salah satu karangan Al-Ghazali, kitab Mustasfa Usul Fikih. Beliau ketika di sela-sela pelajaran, beliau pernah mengatakan, ulama pernah mengatakan, makana indahu hajatun falyatawassal bil Ghazali. Siapa yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya kebutuhan, falyatawassal bil Ghazali, maka hendaklah bertawassul dengan Imam Al-Ghazali. Apapun keinginan kalian, tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asraris Shaumi wa Muhimmatihi. Alhamdulillah, bermula segala puji ialah milik Allah, alladzi Allah a'zama ala ibadihi, yang mengagungkan ia Allah atas hambanya Allah, al-minnata akan anugerah, lamma dafa'a tatkala menolak ia Allah. Ini salah satu yang beda, udah salah saya. Kita boleh apa? Itu? Oh, sama berarti ya. Tetap saya lamma dafa'a tatkala menolak ia Allah anhum dari mereka hamba, menolak kaidah syaitani akan tipu daya setan, wa fatnahu dan tipuannya. Hampir sama ya, kaidah sama fatna itu hampir sama. Wa radda amlahu, dan menolak ia Allah akan harapannya setan atau angan-angannya setan, wa khayyaba dhannah, dan membuat kecewa ia Allah akan zonnya setan. A'dhamu ala ibadihi al-minnah. Ini bukti bahwa sebenarnya anugerah atau pemberian Allah kepada kita itu tidak ada yang kecil sebenarnya. Tidak ada yang kecil. Pasti pemberiannya itu besar, tapi sayangnya kita yang tidak sadar. Ya, tak ada satupun rezeki yang Allah kasih kepada hambanya itu rezekinya sedikit, itu gak ada. Yang ada hanya hamba yang merasa rezekinya sedikit. Kok belanja bulan ini cuma 100.000, kawan tuh 300 dia, seketik mana rezeki dan ya, tak syukur nikmat.
Hati-hati. Idh ja'ala soma, karena menjadikan ia Allah akan puasa hisnan li awliyaihi, akan benteng bagi para walinya Allah. Wa junnatan, junnah bidomil jim ya, junnah. Wa junnatan, dan perisai. Kalau junnah perisai, kalau jannah surga, kalau jinnah jin. Wa fataha lahum, dan membuka ya Allah bagi mereka aulia bihi, dengan puasa abwabal jannati, akan pintu-pintu surga. Wa arrafahum, dan memberitahu ya Allah akan mereka aulia anna wasilata syaitani, bahwa sesungguhnya wasilah setan itu ila qulubihim, kepada hati-hati mereka aulia asyahwatul mustaqinnah. Asyahwatul mustaqinnatu, ialah syahwat-syahwat yang tersembunyi. Allah memberitahu, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberitahu kepada kita bahwa cara setan masuk ke hati kita adalah dengan melalui syahwat. Semakin sering kita mengikuti syahwat kita, maka itu semakin mudah setan masuk ke dalam hati kita. Wa anna biqam'iha, dan bahwa sesungguhnya biqam'iha, dengan menundukkan syahwat, tusbihun nafsul mutmainnatu, ialah menjadi nafsul mutmainnah zahirata syaukati, tampak keberanian, fi qasmi khasmiha, pada kalau musuh itu diapakan, dibinasakan, dia apa? Kalau musuh diapakan? Dibinasakan ya, dihancurkan atau dibinasakan. Kosmun itu bisa bermaknanya pecah, ya artinya dihancurkan atau dibinasakan bisa. Fi qasmi khasmiha, pada membinasakan atau menghancurkan musuhnya syahwat. Qawiyatal munnati, al-munnah itu artinya al-quwah, kekuatan, atau bisa juga bermakna kuwatul qalbi, kekuatan hati ya. Qawiyatal munnah, kekuatannya, kuatnya kekuatan hati. Wassalatu ala Muhammadin, dan sebermula salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidil khalqi, pemimpin makhluk, wa mumahhidis sunnati, dan menyusun, merangkai as-sunnati, sunnah. Sunnah ini maknanya jalan menuju Allah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya Nabi, zawil ara'ith thaqibati, yang mempunyai pandangan atau pendapat yang menyala, wal uqulil murjahinnati, dan akal-akal al murjahinnati. Murjahinnah artinya wafirah, dan akal-akal yang sempurna. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa inna shauma, sesungguhnya puasa itu rubu'ul imani, ialah seperempat iman. Bi muqtada qaulihi, dengan bimuqtada qaulihi, dengan tunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfu sabri, bermula puasa itu ialah setengah kesabaran. Wa bimuqtada qaulihi, dan dengan
tunjukkan sabda Nabi SAW, as-sabru nisful imani, bermula sabar itu ialah setengah keimanan. Jadi sabar puasa itu seperempat iman. Apa dalilnya? Dalilnya mengatakan puasa itu seperempat iman dengan mengkombinasikan dua dalil. Hadis pertama, as-saumu nisfus sabri. Hadis kedua, as-sabru nisful iman. Puasa itu setengah dari sabar, dan sabar itu setengah dari iman. Berarti puasa itu adalah setengahnya setengah, berarti seperempat. Makanya dikatakan puasa adalah seperempat iman. Thumma, kemudian, huwa, bermula ianya puasa, mutamayyizun, ialah spesial, bi khasiyatin nisbati, dengan kekhususan penyandaran, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, min baini sairil arkani, dari antara seluruh rukun. Puasa ini ada spesialnya dibandingkan rukun Islam yang lain. Apa spesialnya? Spesialnya adalah hanya puasa yang langsung disandarkan kepada Allah Ta'ala. Beda sama zakat. Bahkan solat pun tidak langsung dinisbahkan kepada Allah. Idz qala Allahu, karena berfirman Allah Ta'ala, fima hakahu, pada sesuatu yang menceritakan akannya sesuatu, anhu, darinya Allah, nabiyuhu, oleh nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin, bermula setiap kebaikan, bi asyri amsalha, ialah dengan 10 misalnya kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, hingga 700 lipat, 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, li, ialah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalas dengannya puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, setiap kebaikan itu akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan minimal dibalas 10 kali lipat. Tidak ada ceritanya satu kebaikan kita dibalas, satu kebaikan itu tidak ada. Minimal satu kebaikan dilakukan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Jadi coba kita bayangkan, apa alasan kita yang nanti di akhirat kita protes kalau kita masuk neraka. Kalau dosa satu dilakukan, dosanya satu. Niat mau melakukan dosa, tapi nggak jadi, dosanya nggak ada. Orang melakukan kebaikan, satu kebaikan dibalas minimal berapa tadi? 10. Kalau berniat kebaikan kok tak jadi, dapat pahala? Dapat pahala? Dapat. Ini semangat nih, malam-malam saya mau ke pondok dari Panam. Ngapa? Ikut pengajian Ihya. Oh, ternyata ditelepon. Kemana? Pondok. Alah, sok apa sih? Berwak. Itu iyalah. Kalau itu dapat pahala tuh ya. Misalnya hujan misalnya atau macet, dapat gak jadi ngaji, tapi karena punya niat maka tetap dapat pahala. Lalu pertanyaannya, kenapa kok banyak di antara kita yang masih masuk neraka? Belum lagi pas bulan Ramadan. Bis ada berapa tuh pahalanya? Berapa tuh? Kalau normal aja dikali 10, kalau puasa katanya berapa? Kali 10 lagi ya. Berarti udah berapa tuh? Bis udah 300. Bis itu 2 huruf dah. Bismillah ya, kalinya ada ya.
Pertanyaannya kok bisa apa namanya? Dosa kita lebih banyak ya. Makanya Allah bilang fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, tapi salahkan diri kalian sendiri. Udah begitu pahala banyak, tidak ada lagi mungkin alasan kita bisa masuk neraka, masih bisa masuk neraka. Ya tuh, salah kalian tuh. Itu ibadah lain illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, kalau puasa balasannya enggak 10, tidak 700, tetapi apa? Ana ajzibi, tak pantas puasa itu dikasih 700 pahala. Berarti kan 2 berarti lipat. Dah, intinya lebih. Karena puasa ini beda sama sholat. Kalau kalian sholat, bisa orang tahu kalian sholat? Bisa. Kalau berzakat bisa. Kalau puasa ada. Apakah bibir kering tandanya pasti puasa? Ada orang pecah-pecah tidak puasa, campur-campur bibirnya ada juga. Apakah kayak tadi itu? Kalau kalian nampak puasanya ya, dari pagi sampai sore tidak keluar dari kamar. Nah, ini puasa nih. Ya, azan baru nampak. Ya, udah buka puasa baru bisa ngangkat gayung untuk mandi. Itu puasa gitu itu. Karena orang-orang yang puasa itu pasti niatnya itu karena Allah Ta'ala. Apa mau nampakkan misalnya siapa lah Tajri, bisa tak kamu pastikan bahwa Rizky Nur tadi itu tidak menelan air ketika kumur-kumur wudhu? Mana tahu, kumur-kumur 3, yang dibuang 2, 1 masuk ke dalam. Karena puasa. Dan ada ya, ada seseorang santri yang was-was itu ngadap ke saya, asli was-wasnya lebih dari setahun. Was-wasnya dahsyat. Was-wasnya dia nggak yakin dia itu sah syahadatnya. Bukan was-was Allah, was-was apa tuh, was-was amatir. Ini was-was sultan. Kamu sholat tidak kena hukum. Ya saya secara zahir saya sholat. Puasa tidak. Itu gimana? Makan tidak gimana? Dari wudhu. Itulah kumur-kumur ditelannya, kumur-kumur ditelannya. Dahsyat itu ya. Kenapa cerita? Takut sah saya bilang. Tidak saya ragu, tidak kata imam ini tidak sah. Ada imam ini bilang sah saja. Saya yang tanggung dosanya. Itu dahsyat ya. Jadi jangan bangga ya. Was-was itu. Itu setan itu. Bukan setan itu ya. Digoda setan. Nawaitu. Angkat kakinya cemburuan ke bak, hilang nanti itu was-was. Cobalah kalau ada kawan kalian gitu, coba. Atau sholatnya ya, saya dulu merasa keren orang yang takbirnya diulang-ulang. Wih, masya Allah, khusyuk sekali. Awak Allahu Akbar sekali ya, tak keren kali. Coba tengok saya dulu gitu ya, Allah, astagfirullah, Allah, tengok kapan saya bisa seperti itu. Tapi sekarang saya bilang syukur saya gak seperti itu. Ya, itu was-was, dan was-was itu bukan sebuah kelebihan, tetapi sebuah kekurangan. Ya. Apalagi yang membaca niat, membaca lafaz niat itu. Allah, fardu lupa loh. Allah, makmuman dah. Ini bilang dah. Allah. Saram juga suara itu. Ya. Makanya di kitab Fathul Bait gitu kan, kalau apa muqaranah kelas 1 kelas 1 baru kemarin belajar sama saya kelas 1 kelas 1. Hah? Oh, nggak ada ya. Apa? Muqaranah ada berapa? Pertama muqaranah di Fathul Mu'in, di Anah jilid 1.
Tidak ada. Oh, dah ingat. Tidak ada. Cuma. Kalau kata ulama, kalau enggak seperti itu maka akan jatuh dalam was-was katanya. Corona. Ada lagi. Ada jam ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh berkata Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, dan innama hanya saja yuwaffa dibalas diberi ganjaran as-sabiruna akan orang-orang yang sabar, ajrahum pahala mereka bighairi hisabin tanpa terhitung. Pahalanya orang puasa, orang yang bersabar itu bighairi hisab, tak bisa dihitung. Wa shaumu nisfu sabri, sementara bermula puasa itu ialah setengah sabar. Faqad jawaza thawabu, maka sungguh melampaui oleh pahalanya sabar qanunat takdiri, akan aturan penentuan wal hisabi dan perhitungan. Karena puasa ini setengah sabar, jadi sama. Sabar itu pahalanya bighairi hisab, maka puasa yang setengah sabar juga sama. Sama apa? Sama-sama dari segi pahalanya itu tak bisa dihitung, tak bisa ditentukan, saking banyaknya, saking hanya Allah yang bisa membalasnya. Ini apa nih ya? Targhib ya, motivasi kita agar semangat berpuasa. Wa nahika, dan cukuplah bagimu. Wa nahika, dan cukuplah bagimu fi ma'rifati fadlihi, pada mengetahui keutamaan puasa. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan bermula zat yang jiwaku di tangannya zat, la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallahi, ialah lebih bagus, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, dari aroma misik. Bukan misik bahasa Aceh ya. Bahasa Aceh juga misiknya. Misik itu apa tuh? Kasturi ya. Yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, innama yadharu syahwatahu, hanya saja meninggalkan ia shaim akan syahwatnya shaim, wa ta'amahu, dan makanannya shaim, wa syarabuhu, dan minumannya shaim, min ajli, dari karenaku. Fasaumu li, maka bermula puasa itu ialah untukku, wa ana ajzi bihi, dan bermula aku ajzi bihi, ialah yang membalas dengannya puasa. Kata Imam Al-Ghazali, cukuplah hadis ini menjadikan kita yakin bahwa puasa itu keutamaannya memang amat besar. Apa hadisnya nih yang Nabi sampaikan nih? Kata Nabi, sungguh aroma mulut orang yang puasa itu atyabu min rihil mis, lebih wangi dari minyak misik. Tapi perlu diberi catatan, indallah, bukan indat. Dan puasa ya kan? Musuh apa? Atyabu min rihil misk. Balas, saya bukan Allah. Jadi jangan. Dulu anak-anak kecil lucu-lucu juga tuh, bau mulutnya orang berpuasa tuh lebih wangi daripada bau mulutnya, lebih wangi daripada misik. Diciumnya, berarti busuk ya minyak kasturi itu berarti ya. Ini aja lebih wangi daripada minyak misik katanya. Itu bukan apa ya, menghargai. Artinya apa? Kenapa kok dia tidak makan?
Kenapa kok dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan minuman? Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Karena bau mulut itu bisa muncul karena tidak mengkonsumsi, karena lama tidak makan. Apalagi kalau tidak gosok gigi, dahsyat itu kan. Bangun tidur jam 3 kan, dia pula azan. Allah, makanya rusak baik itu. Ya. Tiba-tiba didengar hanya hayya 'alal falah. Loh, langsung hayya 'alal falah. Siapa? Tadi apa kemarin? Tadi kayaknya itu ya. Enggak dengar saya, enggak tahu apakah mic-nya rusak atau apa. Pas hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah baru dengar suara azan itu. Azan zuhur kalau tidak salah. Saya khawatirnya aromanya itu kan. Kalau tidur kalian belum sempat gosok gigi, bangun jam 2 gosok gigi ada, ya. Makruh hukumnya San. Yukhtaru akhafad dararain. Lebih besar mudaratnya mempertahankan aroma yang semerbak daripada menggosok gigi. Ya. Ini kadang pula saya mau aroma mulut saya atyab min rihil miski. Tapi buka mulut datang agas. Kumur-kumur ya. Maksud gini enggak, cabenya buka tadi malam masih ada pas buka lagi hari ini. Makan malam ini adalah 2 pukul dia. Sahur tadi tidak ada kecabai. Ini malam tadi, malam kemarin katanya. Ngeri gitu ya. Mau dipelihara ya. Ada gitu, yakin ada ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun, ialah bagi surga itu babun, satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyanu, dikatakan baginya bab ar-rayyan akan rayyan. Jadi di surga itu ada satu pintu yang nama pintu itu adalah ar-rayyan. Enggak ada ya, ar-rayyan. La yadkhuluhu, tak masuk akannya pintu illa shaimuna, kecuali orang-orang yang berpuasa. Yang bisa masuk ke pintu yang namanya ar-rayyan itu hanyalah orang-orang yang berpuasa. Wa huwa, dan bermula ianya bab satu pintu yang namanya ar-rayyan itu mau'udun, ialah dijanjikan biliko illahi, dengan bertemu kepada Allah fi jazai shaumihi, pada balasan puasanya orang. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani, ialah bagi orang berpuasa sebermula 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, satu kebahagiaan ketika berbukanya shaim, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Kenapa kok bahagia ketika bertemu dengan Tuhan? Karena bisababil liqa, sebab dia bertemu dengan Tuhannya, dia berhak masuk satu pintu yang namanya ar-rayyan. Itu nyambung ke atas tadi. Apa sebabnya? Sebabnya biliqaillah, bisababi liqaillah, dengan sebab bertemu dengan Allah, maka orang tersebut berhak masuk pintu surga yang namanya ar-rayyan. Kata Nabi, puasa sunnah yang paling bagus puasa Daud. Apa puasa Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa, Senin, Kamis, terus Ayyamul Bid. Itu udah berapa hari itu? Ayyamul Bid berapa hari? 3. Senin, Kamis 2 kali 4 8. 8 tambah 3 11. Kan hampir juga kan? Hampir setengah bulan kita puasa sebenarnya. Biasakan ya. Kok santri tidak puasa, itu aneh itu. Puasa adalah sebenarnya salah satu amalan ibadah yang termudah bagi santri. Ya.
Ini biasakanlah ya. Tidak sahur biasa, tapi ingat jangan sampai karena kalian puasa belajarnya kayak mau orang mati. Ya dia tengok gurunya. Ada berpendapat sementara mau Ustaz tapi capek ngomong Ustaz. Haus. Nah, kalau seperti itu lebih bagus tidak berpuasa. Karena lebih bagus bagi kalian sekarang, lebih bagus belajar daripada puasa sunnah, bukan puasa Ramadan ya. Kalau saya puasa besok Ustaz, kan besok mau belajar kita nih Ustaz. Ada kok saya belajar. Gimana Ustaz? Boleh gak puasa? Tuh, lain cerita tuh ya. Janganlah gak puasa. Boleh kalau uzur gak puasa. Musafir, sakit boleh, tetapi pahalanya tak sama. Baca Quran ketika kalian puasa bulan Ramadan sama baca Quran ketika kalian mengkodok puasa Ramadan, itu pahalanya tidak sama pahalanya. Maka sayang, apalagi yang musafir. Siapa yang jauh ini? Siapa yang paling jauh sini? Udah jauh ya. Nih berapa jam? 3 jam, 5 jam itu udah masafatul qasr itu. Berapa kilo? Banyak tuh ya. Kalau lurus pendek, masalah begini-gini. Aturan 1 kilo jadi 5 kilo. Naiknya setengah kilo terus setengah kilo. Jalan gini ya. Apa salahnya lurusnya? Boleh saya berpuasa, boleh, tapi janganlah ya puasa besar pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in babun, ialah bagi tiap-tiap sesuatu pintu, bermula pintu. Wa babul ibadati as-shaum, dan bermula pintu ibadah ialah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadatun, bermula tidurnya orang berpuasa ialah ibadah. Ini dalil ruanya ya. Makanya dari pagi sampai sore gak keluar tuh. Tempel di pintu. Wah, naumus shaim ibadatun. Maka jangan bangunkan kami. Karena membangun kami berarti memutus ibadah kami. Itu natijahnya. Ya tidur yang kayak mana dulu. Ya siang kalian saya mau tidur. Kenapa tidur siang? Biar malam nanti qiyamul lailnya kuat. Biar malam saya dari ba'da tarawih hingga subuh saya enggak tidur karena qiyamul lail, karena baca Quran, karena baca wirid, karena mutolaah, karena belajar. Itu baru. Ini malam tidur sambung ke pagi. Atau apa tidur siang nanti janjian mabar jam 2. Tidak ada pahalanya tuh ya. Kalau kedokteran minimal tidur berapa jam sehari? 6 jam sehari. 8 jam. Pak, sepertiga harinya dibuat tidur. Allah. Umur kalian berapa sekarang? Ada yang 15 tahun. Lebih ya? Lebih apa di bawah? Kelas paling kecil kelas berapa? Kelas 2. Berapa tahun umur kalian? 16. Kalau 15 lengkap. Berarti udah 5 tahun kalian gunakan untuk tidur. 5 tahun tuh. Mau saingan sama Ashabul Kahfi kayaknya nih. Tengok ulama-ulama dulu ya. Habib Umar, Sayyid Muhammad, hampir tak tidur itu. Sayyid Muhammad mah konon ya, kata murid-muridnya, ya tidurnya apa? Telayang kata kalian. Sambil duduk beliau di meja sambil mutolaah kitab atau sambil zikir tertidur, terbangun. Udahlah, tak tidur lagi lah sampai pagi. Kau kalian saya belajar tidur, terbangun terus cari posisi yang cak kepi angin, batal tidur. Habib Umar gitu juga. Tapi ada orang yang berani mencaci ulama-ulama. Habib Umar tahu kalian?
Hah? Tahu ya? Tahu. Janganlah sampai tidak tahu. Ya. Beliau itu dikatakan silsilah atau silsilah? Rantai emas. Beliau adalah orang tua beliau adalah ulama, ayah dari ayah beliau ulama, ayah dari kakek beliau ulama, kakek dari kakek beliau ulama sampai ke Rasulullah. Ayah beliau dai, kakek beliau dai, ayah kakek beliau dai sampai ke Rasulullah, begitu semua. Beliau zuriyah Nabi, ya tentulah sampai ke Nabi ya. Itu nama kata orang itu. Enggak ada mungkin kurangnya lagi. Alim iya, soleh iya, dai iya, keturunan Nabi iya. Kalian keturunan Nabi hampir sama. Sekali lagi Nabi tidak belok saya. Udahlah, kemana lagi arah itu. Ulama masih on the way ya. Tapi kalau sampai macetnya panjang kali, ada tabrakan maut kayaknya depan tak jalan on the way terus. Dai disuruh pidato mengegek lagi. Salah, tapi insyaallah kalian ini hebat-hebat pidato ya. Yang saya rasa di pondok Allah tak bagus. Rupa di rumah langganan dia, langganan pidato, khutbah, masyaallah. Keren. Pertahankan itu ya. Wa rawa Abu Hurairah wallahu a'lam bissawab. Ditutup dengan hadis namus shaim ibadatun ya. Biar tidurlah kalian lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.